matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik, yes Lord, satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari. Mari kita mau bangkit berdiri, sembah Dia. Amin. Yes Lord, daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah, oh, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Oh Jesus, lebih baik satu hari di rumahmu, menyembah namamu yang kudus. Oh, menyembah namamu yang mulia. Jesus, Jesus, haleluya. Dan kami sembah, oh Rabaya Shandara Baralayamo, ya Rabaya Shekere Monida. Haleluya, oh Jesus, ya Rabaya Shara Barala 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 Baya She. Haleluya, ya Rabaya Shene, ya Rabaralaya Ralayamo. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Oh Rabaya Shara Baralaya Ralayamo, ya Rabaralaya
Terpujilah Kau Yesus, nama yang mulia, nama yang besar. Syarabaya Ralamayase, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu, kami sembah, oh kami tinggikan, kami tinggikan, kami sembah. Haleluya. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Kau ku sembah, sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah ya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan, sembah, sembah bagi namamu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, sembah, sembah Dia, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan, yes Lord, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, kami sembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan
Karabarabaya. Sikaralaya syarabarala. Syarabakuri karaya. Kau layak Tuhan, Kau Yarahanawaya. layak Tuhan, Sikiriburi Kau harala. layak Tuhan. Jesus. Yarabarabaya. Haleluya. Kami rindu Biar setiap Engkau, kami Tuhan. Tuhan terkonek kembali dengan Engkau. Biar setiap kami Tuhan berhadapan dengan Engkau Yesus. Yesus menikmati waktu ini Tuhan. Jesus. Jesus. Mari menikmati. Oh Jesus, kami bawa hati kami Tuhan. Hati kami yang haus, hati kami yang rindu Engkau. Penuhi kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Oh, bukan sekedar nyanyian Tuhan, bukan sekedar lip sync di mulut kami Tuhan, tapi nyanyian dari hati kami Tuhan, pujian dari hati kami, penyembahan dari hati kami mengalir Tuhan. Yes Lord, kasih-Mu, kasih-Mu, yes Lord, yes Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mari bawa hati kita yang kosong, bawa hati kita yang haus, bawa hatimu yang luka, bawa hatimu yang remuk, bawa hatimu yang hancur di hadapan Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes Lord, ku terhubung denganmu. Kami mau hampiri Tuhan, kami mau cari Engkau. Yes, mendekati hati-Mu. yes Lord. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes Lord, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Lord. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes. Amen. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Yes. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat saja katakan, ku mau terhubung. Ku terhubung
Tuhan. Yes. Yes. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Yes. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Yes, kami mau datang mencari-Mu Tuhan. melekat di hati. Kerinduan hati kami Tuhan. Yes Lord. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Yes, Lord. Kau yang kami mau Tuhan. selalu melekat. Kau yang kami perlu Tuhan. Kau yang kami butuhkan Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kau yang kami cari Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari tinggikan Tuhan. Mari agungkan Dia. Kaulah segalanya. Kau yang kami cari Tuhan. Kau yang kami perlu Tuhan. Oh Ramaya serere. Kuria Ramaya serere. Kura Ramaya so. Ya Ramaya serere Ramaya sekerere. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami perlu. Tidak ada yang lain yang kami minta. Selain Engkau Tuhan. Selain kehadiran-Mu Tuhan. Selain jamahan-Mu. Selain pelukan-Mu. Selain kasih-Mu di antara kami Yes, Tuhan. Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Ya ra 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 ra. Ya ra 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 ra. Shiri ri 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 ri
Mari menikmati Dia. Mari menikmati Tuhan. Ya ra 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 ra. I love you, I love you, I love. That's how I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. Yes. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Mari katakan kau mengasihi Dia, kau mengasihi Dia. I love you, I love. Mari pandang wajahnya. Love, Ingat kebaikannya Tuhan, lihat salibnya Dia. Yes Lord, I love. kami mengasihi-Mu Lord. Haleluya. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you. Let's say, mari katakan kami mengasihi-Mu. I love you, I love you, I love. Mari fokus sama Dia, sembah Dia. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. That's how I love you, Lord. I love you, I love you, I love. Kami mengasihi-Mu Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord Jesus. Oh, kami mengasihi-Mu. And I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you, Lord Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. Kami mengasihi-Mu, Lord Jesus. Kau lebih dari segalanya. Kau cukup buat kami, Tuhan. Kau baik, Tuhan. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Sekali lagi katakan, kau mengasihi Dia. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart
Yes, yes, yes. Shalom. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Welcome home. Selamat datang di ibadah umum CDC Bogor. Boleh dong kita kasih salam yang hangat buat kiri, kanan, depan, belakang kita. Wow. Katakan, selamat datang, welcome home. Yes. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin kita semua setuju bahwa nggak ada yang lebih nikmat, lebih indah, lebih baik daripada berada di dalam hadirat Tuhan. Wow. Dan sungguh luar biasa, sesuatu yang indah kalau kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi selain kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan bibir kita, marilah kita juga akan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya, saya akan bacakan ayat pengantar persembahan hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu dan Saudara bertanya-tanya, mengapa ayat ini dipakai sebagai pengantar persembahan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Tidak ada cara lain untuk menyatakan kasih selain daripada memberi. Tidak ada satupun cara lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius 6, Dia lebih dulu mengajarkan kita untuk memberi daripada mengajarkan kita untuk berdoa. Karena memberi adalah suatu tindakan kasih. Dan kita semua tahu kalau Allah adalah kasih. Oleh karena itu dikatakan ia mengasihi manusia dan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, ini bicara soal memberikan yang terbaik, memberikan yang paling mahal yang bisa ia berikan. Saudaraku, Tuhan mau kita memberikan harta kita untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh harta atau uang, tapi karena Ia mau kita tidak menjadi hamba uang. Karena uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang kejam. Dan Tuhan mau kita memberikan harta kita kepada Tuhan. Itu seperti menyatakan bahwa kita adalah milik Dia dan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seberapa besar kita mengasihi Tuhan, itu dapat terlihat dari seberapa besar dan berharganya hal ataupun sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala,
kita akan berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami, yang kami tahu bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Yaitu Engkau memberikan putramu yang tunggal, milikmu satu-satunya yang paling berharga, Kau berikan pada kami. Sebagai tanda Engkau mengasihi kami. Kami pun pula saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dengan harta kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu Bapa. Dan kami berikan persembahan kami di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk memberi katakan, amin. Yes. Pemberian Bapak Ibu kalau secara tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu dan Saudara. Dan kalau Bapak Ibu mau memberikan secara online, bisa men-scan kris code yang ada di depan. Nah ini ada rekening untuk persembahan, berarti untuk dana operasional gereja, untuk sewa ruangan, sewa gedung dan lain-lain. Ada juga khusus untuk diakonia. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan katakan kita harus memberi sedekah. Dan pemberian sedekah saudara, Bapak Ibu bisa ditransfer ke rekening diakonia. Nanti biar kami gereja gereja CDC yang akan menyalurkan sedekah Bapak Ibu. Juga ada rekening khusus untuk persembahan persepuluhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini sungguh indah kita berada di dalam kebersamaan, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang telah berkorban waktu dan tenaga agar kita bisa beribadah secara luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, Thank you volunteers. Terima kasih. Yes. Terima kasih para volunteers yang luar biasa yang telah memberikan diri kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini di Hotel Green Forest. Dan untuk minggu depan kita kedatangan pembicara yaitu Pastor Andi Arifianto. Beliau adalah gembala dari CDC Depok. Dan bertepatan dengan ibadah umum juga ada ibadah khusus untuk anak-anak. Dan kami mengundang Bapak Ibu, ayo membawa putra-putrinya untuk beribadah bersama-sama di CDC Kids. Karena di sini anak-anak Bapak Ibu akan diajarkan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang menarik, dengan permainan, dengan games, dengan cerita-cerita yang menarik. Jangan lupakan. Dan yang spesial juga, karena hari ini gabungan, setiap hari Minggu juga jam 11.30 ada ibadah khusus untuk anak muda. Yes, tepuk tangan yang eros. Untuk pemuda dan remaja, setiap hari Minggu jam 11.30. Dan selain ibadah, kita juga ada doa bersama. Ada yang secara online dan ada secara onsite. Kalau secara online, setiap hari Senin via Zoom online jam 7 malam. Kalau Bapak Ibu mau bergabung, kami persilahkan. Tapi untuk yang onsite, ada dua. Untuk yang eros, pemuda dan remaja, jam 5 sore setiap hari Rabu, dan untuk yang umum hari Kamis jam 6 sore bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor di Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 4 dan 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga ada kelas yang luar biasa yang sudah banyak mengubahkan orang. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Boleh tepuk tangan untuk kelas Engage yang hari ini akan masuk pelajaran ketiga dari spiritual journey, yaitu Engage Class. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti, boleh mengikuti ya. Setiap pelajaran biayanya hanya Rp50.000. Itu sudah termasuk makan siang dan buku. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu dan Saudaraku. Carousel.
Nggak kersel, nggak kece. Yes. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kersel adalah gaya hidup dari jemaat mula-mula. Di mana mereka berkumpul dari rumah ke rumah, mereka saling membangun, saling mendukung, saling tolong menolong di dalam kasih Tuhan. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kersel ini. Ini kelompok kecil yang saling memperhatikan dan banyak hal-hal yang besar terjadi dari kelompok-kelompok kecil ini. Jadi bisa dipilih ya Bapak Ibu, ada khusus untuk keluarga, ada khusus untuk para ibu-ibu. Wow, ibu-ibu boleh tepuk tangan. Ada juga untuk eros, yaitu pemuda dan remaja. Boleh disesuaikan dengan status dan waktunya Bapak Ibu. Ya, kalau yang udah keluarga jangan ikut yang anak muda ya. Oke. Dan Bapak Ibu yang baik, hari ini adalah hari yang spesial. Firman Tuhan katakan di Matius 18 ayat 20 gini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu marilah kita biasakan 3 habit yang luar biasa ini. Yang pertama adalah honor the present. Kenapa? Karena dia hadir. Tuhan yang menciptakan langit bumi hadir di tengah kita. So kita mau menghormati dia. Dan kedua adalah save the word. Artinya apa? Mencatat apa pesan Tuhan yang mau disampaikan. Dan hari ini spesial loh Bapak Ibu dan saudaraku. Hari ini kita akan mendapat pesan Tuhan dari Pastor Arlen Johan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Wow. Administrative pastor dari ECC Church. Jadi ini adminnya seluruh ECC nih Bapak Ibu Saudara. Wow banget ya. Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar seperti saya juga untuk mendengarkan pesan Tuhan. So, kita akan melakukannya dengan habit ketiga, yaitu be excited atau bersemangat. Bersemangat dalam apa? Dalam mendengarkan pesan Tuhan, dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita. Siap ya? Kalau begitu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut. Please welcome Pastor Arlen Johan, the Iron Woman from ECC Bandung. Wow, berapa banyak saudara excited pagi hari ini? Katakan yes. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya, we worship you Jesus, we love you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, selamat pagi semuanya. Wilujeng enjing, cauan, ada yang ngerti nggak cauan? Oke, but hari ini saya senang banget boleh ada di CDC Bogor. Dan saya percaya Tuhan mau bicara buat setiap kita. Dan hari ini saya juga dikasih judul bahwa temanya adalah tentang keuangan. Dan saya rindu banget apa yang saya bagikan hari ini boleh benar-benar membantu saudara mengalami Tuhan, mengalami breakthrough dalam keuangan. So hari ini saya langsung kasih judul khotbah saya adalah Financial Breakthrough atau terobosan dalam keuangan. Amin. Yuk mari kita berdoa sekali lagi. Yes Jesus. Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur buat Tuhan yang besar, bersyukur buat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami berdoa biar Tuhan boleh ada buat kami, Tuhan boleh bicara buat kami. Kami mengundang Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau hidup kami berubah, kami mau keuangan kami berubah. Karena kami tahu waktu keuangan kami berubah, kami lebih banyak lagi menjangkau orang, menolong orang. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa. Mari semua orang yang percaya katakan, amin, amin, amin. Oke, thank you. Oke, udah turun ya. Oke, sip. Mari kita membaca satu firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan
keluarga saya kali ya. Oke, saya punya 2 orang anak laki-laki. Mungkin beberapa udah kenal, tapi beberapa saya lihat banyak muka-muka yang baru. Saya kayaknya harus kasih lihat foto keluarga saya. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang besar bernama Rafael, yang kecil namanya Benjamin. Ini bukan anak saya, ini anak orang. Oke, ada di slide yang pertama mungkin saya sama anak-anak fotonya. Oke, tim media aman? Kita tunggu ya. 1, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, nah mereka berdua ikut juga hari ini dan hari ini saya nggak cuma bertiga sama keluarga saya, tapi saya juga ditemani sama tante saya yang di depan sini. Karena beliau tinggal di kota wisata di Cibubur, jadi kemarin saya akhirnya ke sini naik bus, ke Jakarta maksudnya naik bus, kemudian naik LRT dan nyambung ke sini naik mobil dijemput sama tante saya. Dan kami tinggal di kota Bandung, saya lahir di kota Bandung, anak-anak saya juga sekolah dan lahir di kota Bandung, dan kami tinggal bertiga karena saya adalah seorang single mom juga, jadi saya sangat excited banget melihat ada 3 komsel ibu-ibu di sini. Suami saya berpulang 8 tahun yang lalu, dan saya percaya bahwa waktu suami kita berpulang, waktu pasangan kita berpulang, saya percaya Tuhan masih mau mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Dan excited buat single mom, buat para ibu semuanya, boleh kasih tepuk tangan buat para ibu-ibu. Semangat komselnya. Oke, so kita langsung aja. Mari kita buka dari Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai 16. Oke, yang masih penasaran anaknya kayak gimana sih, ada di sedikit ya, dikit ya, nanti mungkin pulang ibadah kita ketemu. Oke, Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, atau kita baca bersama kali ya. Supaya semuanya terbangun, karena saya percaya firman Tuhan itu pedang bermata 2. Amin ya, buat kita dan buat orang yang mendengarnya juga. Yuk kita baca bareng-bareng Pengkhotbah 9 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Itu terdapat seorang miskin yang berhikmat, dan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Amin. Kalau di sini ada sebuah perikop, ada sebuah cerita, dan I think ini sebuah cerita yang cukup tragis dan menyedihkan. Karena ada sebuah kota diserang, dikepung, dan akhirnya kota itu selamat karena ada seseorang dengan hikmatnya dia bisa memenangkan kota tersebut. Tapi hal yang ironisnya, yang menyedihkannya adalah bahwa hikmatnya yang menyelamatkan sebuah kota itu dihina dan perkataannya nggak didengar orang karena orang ini nggak mengalami breakthrough dalam hal keuangan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu mau kita mengalami terobosan dalam hal keuangan. Tuhan mau setiap kita itu nggak cuma tahu firman Tuhan, nggak cuma suka berdoa, suka menyembah Tuhan, keluarganya bagus, tapi Tuhan tuh mau banget kita punya keuangan yang bagus. Supaya apa? Supaya waktu kita bicara sama keluarga besar, kita bicara sama teman-teman kita, perkataan kita didengar orang. Bahkan waktu kita bisa ngomong tentang Tuhan Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus, perkataan kita didengar orang. Nah, kebanyakan waktu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, perkataan kita nggak didengerin orang. Kenapa? Karena di luar mungkin kita nggak punya nama baik. Karena di luar semua orang tahu bahwa keuangan kita itu kacau balau, hutang di mana-mana nggak dibayar, dari bertahun-tahun udah berjanji mau bayar hutang nggak dibayar-bayar juga, nggak pernah mengalami terobosan dalam hal keuangan. Nah, jadi tujuan kita mengalami terobosan keuangan adalah supaya Injil boleh semakin banyak didengar orang dan kita boleh menjangkau lebih banyak orang. Amin ya. Nah, tapi sebelum kita mengalami terobosan dalam hal keuangan, ternyata Tuhan itu sering banget pakai uang untuk menguji setiap kita. Dan semua orang tanpa kecuali akan
mengalami ujian dalam hal keuangan. Nah, kenapa Tuhan itu sering banget menguji kita dalam hal keuangan? Karena yang pertama, uang akan menunjukkan apa yang paling kita sukai atau kita sayang. Money show what we love the most. Uang itu akan menunjukkan siapa atau apa yang paling kita sayang. Kalau kita sayang sama pasangan kita, mungkin sekarang udah jadi istri ya, kayaknya mungkin atau suami, jarang mungkin dibeliin tas gitu ya yang bagus gitu ya, makanan kesukaan mungkin jarang, udah menikah biasanya agak jarang. Saya harap di sini nggak jarang ya, sering. Tapi waktu kita pendekatan, PDKT lah ya, waktu kita naksir seseorang, punya gebetan, wah itu udah pasti tuh. Ada yang namanya keuangan untuk khusus untuk beliin pacar kita atau gebetan kita sesuatu yang dia suka. Mau mahal semahal apapun kita nabung supaya kita bisa beliin dia sesuatu. Mau sesusah apapun ngantri, kayaknya viral banget. Mungkin barangnya ada di Bandung, kita bela-belain ke Bandung beli barangnya ngantri. Demi apa? Demi pasangan kita. Kenapa kita bisa lakukan hal itu? Karena buat kita pasangan kita itu penting banget, gebetan kita itu penting banget. Gue pengen bisa pacaran sama dia, jadi apapun yang dia suka gue coba cariin, gue coba ngantri atau apapun lah ya. Nah jadi uang itu akan menunjukkan siapa yang kita paling sayang. Matius 6 ayat 21 jelas-jelas bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta kita itu paling banyak kita beliin buat apa hari ini? Di situ juga hati kita berada. Kalau harta kita taruh paling banyak, taruh di mobil, saya percaya banget kita sayang banget sama itu mobil. Begitu ke gores sedikit, wah nggak bisa tidur gitu ya. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena buat kita mobil itu uang gua semuanya, uang kita semuanya di mobil. Saya beli rumah di tahun 2016. Jadi saya di tahun 2016 saya lihat sebuah rumahnya nggak terlalu besar, 3 kamar dan cukuplah buat anak saya, 2 anak dan saya 3 kamar cukup banget. Nah, waktu saya lihat rumah, wah ini kayaknya cocok banget, terus udah gitu di dalam komplek, wah kayaknya pas banget, deket banget sama sekolah anak saya. Paling kalau jalan kaki mungkin cuma 10 menit, terus udah gitu kabel-kabelnya nggak di atas, semuanya di bawah gitu ya, itu di komplek Kota Baru Parahyangan, kalau Bapak Ibu ke Bandung mungkin tahu. Nah seneng banget dan saya suka banget sama rumah ini. Akhirnya deal dengan bank segala macem, ya udahlah puji Tuhan KPR yang terima dan saatnya saya mesti transfer uang down payment mungkin tanda jadi udah. Nah DP-nya itu berapa persen harus saya transfer ke bank. Nah yang anehnya waktu saya transfer uang saya yang segitu-gitunya semuanya lah ya, semuanya buat down payment-nya ke mereka, buat payment awalnya ke mereka 10% lebih dan semua notaris segala macam. Itu tiba-tiba hati saya, perasaan saya semakin sayang sama rumah itu. Rumahnya masih kosong, tapi sering banget waktu awal-awal saya baru beli rumah, saya cuma datang ke rumah, saya cuma liatin rumah saya. Padahal belum jadi rumah saya 100% ya, karena masih punya bank gitu kan ya. Saya cuma punya 10%-nya lah ya, karena DP-nya 10%, 10-20% saya lupa. Tapi saya sayang banget sama rumah itu. Ada bocor dikit, aduh kayaknya sedih banget gitu ya. Ada retak dikit, sedih banget. Kenapa? Karena saya kasih semua uang saya di situ. Gak ada lagi sisanya. Udah habislah semua gitu, cuma di situ gitu. Why? Karena firman Tuhan benar banget. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya setiap minggu kita diingetin untuk kasih persembahan terbaik sama Tuhan. Why? Karena waktu kita memberi buat rumah Tuhan, semakin kita akan mengasihi rumah Tuhan itu. Kalau hari ini kita nggak peduli dengan rumah Tuhan atau gereja lokal di mana kita ada, jangan-jangan memang kita nggak taruhin harta kita yang terbaik di gereja lokal di mana kita ditempatkan sama Tuhan. Karena kalau kita taruhkan hati kita di sini, mau kita pergi kemanapun, hati kita balik lagi ke sini. Karena uang kita ada di sini. Nah, uang akan menunjukkan apa yang paling kita sayang, apa yang paling kita cintai
di muka bumi ini. Yang kedua, money show what we trust the most. Uang akan menunjukkan apa yang paling kita percayai. Nah, Amsal 11 ayat 28 ini bilang bagus banget. Dibilang begini, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, hari ini, apakah kita menaruhkan keberhargaan kita sama uang, sama apa yang kita punya, atau kita menaruhkan keberhargaan kita sama Tuhan Yesus? Your net worth is not your self worth. Net worth itu harta bersih. Jadi harta bersihnya kita itu bukan keberhargaannya kita. Net worth itu kan kalau dulu sekolah saya ingat diajarin apa ya, your net worth itu semua asetnya kita, company-nya kita, rumahnya kita, apanya kita ya, semua yang kita punya dikurangin sama hutang-hutangnya kita ya, hutang ke bank, hutang ke orang dikurangin, nah itu harta bersihnya kita. Tapi harta bersihnya kita itu bukan keberhargaannya kita. Kalau kita merasa berharga karena uang kita nggak ada digitnya gitu ya, maksudnya nggak ada itu banyak banget gitu ya, bukan nggak ada itu bukan nol ya, bukan. Kalau kita taruhkan rasa berharga kita sama mobil yang kita punya, sama baju yang kita punya, sama tas yang kita tenteng-tenteng, sama sepatu yang kita pakai, maka kita menaruhkan keberhargaan kita itu di tempat yang salah. Karena one day semua yang kita punya itu bisa berubah. Mobil hari ini paling mahal, paling bagus, paling keren gitu ya. Tapi 5 tahun lagi mobil yang kita punya nggak jadi paling keren, nggak jadi paling baru, nggak jadi paling mahal sedunia. Enggak, berubah. Nah, jadi keberhargaannya kita harus kita taruh di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang kita punya, apapun yang belum kita punya, apa kita udah mengalami breakthrough dalam keuangan, belum mengalami breakthrough, kita itu berharga di matanya Tuhan. Kalau bilang kiri kanannya, kamu berharga banget loh. Amin. Dan Tuhan mau keberhargaan kita ditaruh sama Tuhan. That's why sekali lagi kita melatih diri kita untuk gak jadi hamba uang. Why? Karena kita mau keberhargaan kita itu di dalam Tuhan, bukan di dalam atau di banyaknya uang yang kita punya. Nah, waktu kita punya uang, maka uang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi banyak banget orang bilang, kenapa ya waktu punya uang itu orang berubah. Bukan orangnya yang berubah. Tapi uang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Waktu seseorang diberkati akan terlihat karakternya. Apakah dia mengasihi Tuhan, apakah dia mengasihi uangnya lebih dari Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa unmanaged finance are a symptom of an unmanaged life. Jadi waktu kita nggak bisa mengatur keuangan kita, itu artinya kita nggak bisa mengatur hidup kita. Karena waktu kita bekerja, waktu kita magang, waktu kita buka bisnis atau apapun, kita mendapatkan uang. Jadi waktu kita nggak bisa atur uang kita, artinya kita nggak bisa mengatur keuangannya kita. Dan why kita perlu mengalami breakthrough dalam hal keuangan? Karena how we handle money determines how much God can bless our life. Dan hari ini Tuhan itu pengen banget CDC Bogor mengalami terobosan dalam keuangan. Karena Tuhan itu lagi nungguin loh untuk kapan ya ini aku bisa kasih lebih banyak lagi buat CDC Bogor. Kapan ya aku bisa kasih lagi buat si A, si B, si C, si D. Karena Tuhan itu Tuhan yang memberi. Dia tuh gak nahan-nahan. Hal yang menahan Tuhan gak bisa memberkati hidup kita. Karena memang kita belum siap untuk menghandle, mengelola keuangan yang kita punya hari ini. Nah, mungkin banyak juga yang bilang, tapi Pastor saya tahu banget, saya udah belajar tentang keuangan, saya ikut kelas keuangan, di sekolah saya belajar tentang keuangan, saya udah bisnis bertahun-tahun, puluhan tahun, saya tahu banget lah gimana money management. Tapi kenapa ya, kok belum mengalami terobosan dalam keuangan?
Nah, saya mau mengingatkan kita semua, dan I think ini statement yang bagus banget buat kita semua, mengingatkan kita semua bahwa money management itu 80%-nya itu kebiasaan. Kunci untuk kita mengalami terobosan keuangan 80%-nya itu behavior, kebiasaan. 20%-nya baru knowledge. Nah, banyak orang berpikir waktu dia punya knowledge banyak pasti langsung hutang beres, langsung debt free. Saya udah baca buku banyak nih, 10 buku. Pasti hutang saya langsung lenyap. Nggak lenyap. Karena yang bikin hutang lenyap, yang bikin kita bisa mengalami breakthrough dalam keuangan, bukan seberapa banyak kita tahu. Tapi seberapa banyak kita melakukan apa yang kita tahu, katakan yes. Karena untuk kita bisa punya terobosan dalam keuangan 80% karena kebiasaan. 20%-nya karena kita tahu. Dan hari ini kita mau bahas ada 5 kebiasaan yang saya percaya waktu kita punya kebiasaan ini, kita bisa mengalami financial breakthrough. Amin. Amin. Yang pertama, habit untuk punya financial breakthrough. Yang pertama, kita perlu punya kebiasaan giving and tithing. Bilang kiri kanannya giving and tithing. Nah, kenapa kita perlu giving and tithing? Giving atau persembahan dan persepuluhan kita perlu lakukan itu mendeklarasikan bahwa hidup kita punya Tuhan. Mendeklarasikan bahwa bisnis kita punya Tuhan. Mendeklarasikan tempat kerja itu punyanya Tuhan. Dan baru itu bisa menarik berkat Tuhan turun atas apa yang kita kerjakan. Karena ayat firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 bahkan bilang ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bahkan di Maleakhi juga dibilang bahwa waktu kita memberikan persepuluhan, Tuhan lagi membuka tingkap-tingkap langit. Nah, apa bedanya persepuluhan dan persembahan? Persepuluhan itu mengembalikan apa yang miliknya Tuhan, apa yang jadi punyanya Tuhan. Jadi semua yang kita terima, semua yang kita punya itu miliknya Tuhan. Dan 10%-nya itu kita perlu kasih sama Tuhan, persepuluhan. Tapi bukan berarti 90%-nya kita kelola sesuai dengan yang kita mau. Gak bisa, karena semua punya Tuhan. Nah, baru dari 90%-nya itu kita kasih persembahan. Jadi persepuluhan itu membuka tingkap-tingkap langit sehingga ada berkat Tuhan, hujan turun. Nah, tapi kalau kita nggak memberikan persembahan, persembahan itu benih. Nah, kalau misalnya ada hujan tapi nggak ada benih, ada yang tumbuh nggak? Nggak ada. Yang ada banjir, becek gitu ya, tanahnya basah tapi nggak tumbuh apa-apa. That's why kita perlu kasih persembahannya kita. Karena persembahan kita itu adalah benih. Jadi waktu persepuluhan ada hujan, persembahan sebuah benih. Jadi ada sesuatu yang bertumbuh, ada pohon yang bertumbuh. Nah, kenapa kita perlu kasih persembahan dan persepuluhan? Saya senang banget, ada satu staff saya bilang gini. Dia bilang waktu di staff meeting, ada orang yang susah banget jadi kaya. Tapi ada orang yang susah banget jadi miskin. Wah, pas saya pikir bener banget ya. Kita kan sekarang pikir gimana caranya supaya jadi kaya ya. Gimana caranya supaya jadi tambah kaya ya. Tapi ternyata ada orang yang susah banget loh jadi miskin. Ada, cuma kita nggak tahu karena kiri kanan kita pengennya tambah kaya gitu ya. Susah banget untuk jadi kaya semuanya. Tapi mungkin kita jarang menemukan orang yang susah banget jadi miskin. Nah, kenapa ada orang yang susah banget buat jadi miskin? Karena memang dia menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Dia kasih semuanya, dia kasih company-nya, dia kasih keuangannya dan mengizinkan Tuhan menginterupsi sehingga susah banget buat jadi miskin. Karena dia adalah orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan saya bisa lihat bahwa waktu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, waktu kita mau diinterupsi sama Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang gak pernah berhutang sama kita. Sebanyak apapun yang kita kasih sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita lebih banyak. Dan gak selalu yang Tuhan kasih itu keuangan. Tapi Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih damai sejahteranya, Tuhan kasih pemulihan keluarga, pemulihan hubungan, kesembuhan banyak banget.
Jadi saya percaya bahwa berapapun yang kita kasih sama Tuhan, Tuhan pasti kasih lebih banyak sama kita. Dan saya pengen lihat lebih banyak orang bilang, aduh susah banget ya, gimana sih caranya jadi miskin, kok gue makin kaya tambah kaya gitu ya. Nah pengen banget, kenapa Tuhan percayain sama banyak orang ini, karena memang mereka bisa mengelola keuangannya. Mereka orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Dan saya rindu bukan cuma kita mendengar ada orang yang dipercaya, tapi saya rindu banget setiap kita bisa dipercaya sama Tuhan. Katakan amin. Oke, yang kedua selain kita tithing and offering, yang kedua kita perlu yang namanya budgeting and keeping a good record, atau membuat perencanaan dan mencatat. Mungkin ada yang nanya, wah itu kan duniawi banget ya pastor ya, gimana sih bikin perencanaan dan mencatat? Ada nggak firman Tuhannya? Hari ini saya kasih firman Tuhannya. Oke, supaya waktu budgeting yang membosankan itu, waktu keeping a good record, saudara bisa lebih bold karena ada dasar firman Tuhannya. Oke. Nah, budgeting. Kita buka ayat untuk budgeting dari Amsal 21 ayat 5. Proverbs 21 ayat 5 bilang begini. Plan carefully and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Nah, di sini dibilang kita itu perlu plan carefully. Oke, kita perlu secara menyiapkan, merencanakan pelan-pelan, berhati-hati. Karena waktu kita punya perencanaan, kita bisa punya banyak. Tapi kalau kita bertindak tergesa-gesa, kita nggak akan pernah punya banyak. Nah jadi kita perlu bikin budgeting, bilang kiri kanannya budgeting. Nah saya ngerti banget, budgeting itu membosankan, tapi kita perlu buat. Kira-kira di bulan depan, di bulan ini September, Oktober, pengeluaran fixed cost-nya kita apa sih? Mungkin bayar KPR, kalau memang masih ada yang KPR. Kalau yang kontrak, bayar kontrakan. Yang punya anak sekolah, bayar anak sekolah. Ke pasar, kemana. Nah kita perlu budgeting. Setiap bulan kita perlu tahu, kita setiap bulan keluar uang berapa. Bikin budget. Jangan tiba-tiba pergi ke Korea. 2 bulan lagi pergi ke Jepang gitu ya. Enggak, kalau ada uangnya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada budgetnya jangan pernah pergi. Karena pulang, mau pergi healing, pulang bukannya healing malah hilang gitu ya. Pusing gimana bayar kartu kreditnya. Nah jadi dibikin list pengeluaran rutinnya apa. Bikin list kewajibannya apa. Bikin list 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saudara mau bikin apa, mau buat apa. Kalau mau liburan boleh, tapi di planning gitu ya. Kecuali uangnya udah banyak banget gitu. Nah, plan carefully. Yang kedua, keeping a good record. Mari kita mulai membuat pencatatan. Ayatnya di mana? Amsal 27 ayat 23. Dibilang, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikan kawanan hewanmu. Kebayang gak? Zaman dulu itu harta bendanya bukan deposito, bukan mobil yang banyak. Zaman dulu itu harta bendanya adalah kambing dan domba. Jadi zaman dulu itu Tuhan bilang gembala yang baik itu tahu. Kalau dari 100 dombanya, 1 orang ada yang ngecelek gitu ya, kemana gitu ya. Tahu. Nah kenapa? Karena dicatat. Nah hari ini kita mencatat nggak? Tahu nggak berapa banyak uang yang kita punya? Berapa hutang yang kita punya? Nah perlu dicatat. Kenapa? Karena kalau kita nggak catat, kita nggak bisa mengontrol uang kita. Nah saya selalu bilang ke diri saya, I want to be in control of my money rather than my money is controlling me. Karena saya nggak mau dikendalikan uang, saya pengen mengendalikan uang saya. Nah jadi kalau saudara dan saya nggak punya visi sama keuangan yang kita punya, uangnya bakal hilang kemanapun karena nggak punya visi. Jadi yang perlu visi bukan hidup kita aja, tapi uang perlu visi. Oke, saya punya contoh. Di tas aku ada dompet putih, nak tolong boleh? Udah siapin. Tanteku banyak banget ini. Oke, aku keluarin jarnya ya. Nah ini aku punya beberapa jar. Ini ada saving.
Kemudian ini ada jar apa nih? Persepuluhan. Oke, persepuluhan pertama ya, jadi aku taruh sini ya. Kemudian ada jar ini, jalan-jalan, main, nonton, oke. Dan ini persembahan, oke, kelihatan ya. Ada persepuluhan, ada persembahan, ini persembahan, ada makan, jajan, ada saving. Nah, oke, contohnya aku punya pendapatan saya ini 1 juta. Hitung dulu ya benar ya. Kalau nggak benar pinjam dulu ya. Oke, aku hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1 juta ya. 1 juta ya. Oke. Nah, misalnya kita punya uang pendapatan kita, income kita itu 1 juta. I know, ini kayaknya kalau sini mah ngeliat muka-mukanya kayaknya 100 juta lah ya, 100 juta semua lah, amin. Gak ada kayaknya 3 digit semua di sini. Oke, nah misalnya saya punya uang setiap bulan itu dapat 1 juta. Nah, saya harus bisa kasih visi sama uang saya. Kalau saya nggak kasih visi tujuan sama uang saya, uang ini akan hilang ke hal yang lain yang nggak saya punya rencanakan. Oke, saya nggak saya rencanakan. Nah, yang pertama tadi dibilang apa? Saya harus kasih persepuluhan. Dari 1 juta persepuluhannya berapa? 100 ribu ya. Minimal loh ya. Kalau mau lebih boleh. 100 ribu. Oke. Nah, kemudian kan tadi diajarin. Kalau persepuluhan itu membuka tingkap-tingkap langit. Baru mengembalikan apa yang jadi punyanya Tuhan. Tapi belum memberi buat Tuhan loh. Karena itu kewajiban kita persepuluhan. Nah, kita perlu kasih persembahan. Nah, kira-kira kita mau kasih persembahan berapa persen? Hah? 5. Jangan ketip sama Tuhan atuh. 10% lah ya, 10% lah ya. Biar gampang, gue gak punya pecahan lagi. Biar gampang aku gak punya pecahan. Ya, oke, 100 ribu berarti kita punya 800 ribu. Oke. Nah, ada beberapa orang yang bilang bahwa saving itu minimal 20% dari pendapatan kita. Oke. Nah, jadi kira-kira kalau 100 ribu kita kasih saving berapa? 200 ribu, aduh pinter banget. Oke, ini kayaknya siap dipercaya. Tuhan savingnya 20 juta anggap aja ya. Oke, 200 ribu. Nah, jadi kita punya uang 600 ribu yang kita harus pakai, yang hanya bisa kita pakai untuk jajan, untuk main, untuk nonton, untuk jajan ke pasar atau apapun kita masukin ke sini. Nah, jadi kita perlu bikin budgeting. Nah, ini simple aja ya, karena saya tahu beberapa di sini ada yang arrow. Saya nggak mau bikinnya yang lain gitu, investasi. Mungkin mereka jadi mumet gitu ya, pusing. Tapi at least kita punya planning untuk setiap uang yang kita punya. Nah, kenapa saya taruh saving di sini? Karena ini pengalaman, saya mau cerita. Saya tuh pernah mengalami yang namanya babak belur dalam keuangan waktu saya baru kerja. Karena saya nggak biasa saving. Dari dulu itu kalau saya terima uang jajan dari papa mama saya lupa ya berapa ya dulu, zaman dulu mungkin 50 ribu, mungkin 40 ribu, saya lupa ya, kayaknya itu juga udah gede, kayak sebulan. Nah, tapi saya tahu karena itu uang jajan tiap bulan, jadi pasti dikasih 50 ribu, pasti habisnya 50 ribu. Pokoknya pasti habis, nggak ada saving. Nah, ternyata ini jadi kebiasaan yang nggak bagus. Jadi waktu saya kerja, saya terbiasa terima 1 juta, keluar 1 juta. Nggak ada lebih, kurang sering gitu ya. Sampai papa mama saya atau tante saya ngasih uang jajan ke saya gitu. Karena nggak punya kebiasaan saving. Makanya balik lagi, kalau kita mau ngalamin financial breakthrough, kita perlu punya yang namanya kebiasaan. Jadi berapapun penghasilan kita, apakah kita masih sekolah atau udah kuliah atau udah kerja, biasain saving. Bahkan saya baca dan ini juga yang saya lakukan. Sekalipun saya punya KPR, sekalipun waktu kemarin saya masih punya kewajiban, saya paksain untuk punya yang namanya saving. Sebelum hutang beres saya tetap punya saving berapapun. Mau 100 ribu, 500 ribu, sebulan pokoknya saya harus punya saving. Karena kalau enggak saya enggak akan terbiasa untuk punya habit
menabung. Jadi kita perlu kendalikan uang, kita perlu kasih visi sama uang kita. Kalau enggak, mereka akan acak-acakan. Yang tadinya harusnya saving 20%, jadi bisa masuknya ke sini. Nggak ada saving. Nah, jadi kita yang perlu atur, uang pergi ke sini, uang pergi ke sini. Kita yang perlu kontrol uang kita. Amin. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah membuat perencanaan untuk bayar hutang. Set up repayment plan. Bilang kiri kanannya, bayar hutang. Jangan pakai nada ya, ini kayak ini loh, kayak orang yang lagi hutang loh, bayar hutang gitu. Nah, saya tahu banyak banget orang bilang ini, aduh susah banget lah, mustahil bisa bebas hutang. Bahkan ada yang bilang, ngapain bayar lunas, bayar semuanya, kalau bisa nyicil 0% 12 bulan. Kok bodoh banget ya, kalau bisa nyicil kan ngapain tuh bayar tunai. Kan bisa nyicil 0% lagi, ngapain. Nah, cuma kalau kita terbiasa semuanya nyicil padahal ada uang, itu jadi kebiasaan yang gak bagus. Jadi kita pengennya cepet, gak mau nunggu, gak mau menunda. Padahal mungkin yang kita mau beli itu gak penting-penting banget, gak harus-harus banget. Nah, jadi kita perlu berdoa, kita perlu benar-benar atur supaya kita bisa bayar hutang secepatnya. Bilang kira kan, bayar hutang secepatnya. Oke, nih gak gampang, tapi saya percaya kalau saudara mau, saya mengalami pasti bisa. Amin ya. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 ini bilang bagus banget. Dari terjemahan TLB. Don't withhold repayment of your debt. Don't say some other time if you can pay now. Nah, jadi bilang apa? Jangan pernah menahan pembayaran dari setiap hutang-hutang kita. Jangan bilang, datang aja nanti, lain kali datang lagi. Padahal kita bisa bayar hari ini. Jadi kalau kita punya hutang, mari kita pastikan kita bayar hutang kita secepatnya. Jangan tunggu jatuh tempo, tapi bayar secepatnya. Nah, kenapa kita perlu bayar hutang? Amsal 22:7 bilang ini, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, Tuhan itu pengen kita debt free. Kenapa? Selama kita berhutang, kita akan menjadi budak orang itu. Kadang-kadang lucu. Yang berhutang lebih galak daripada yang diutangin. Ditagih marah. Kenapa sih nggak ngerti banget sih, ini lagi semua susah. Kenapa sih kok nggak pengertian banget, sama-sama anak Tuhan, sama-sama ke gereja. Nah, tapi firman Tuhan bilang bahwa memang waktu kita berhutang, kita itu akan jadi budak yang diutangin sama kita gitu. Jadi jangan marah kalau pagi, siang, sore, malam ditelepon. Pagi, siang, malam ngerasa diteror, didatangin ke rumah. Jangan marah. Kenapa? Karena kita punya hutang. Kalau kita nggak mau digituin, bayar lunas hutang kita. Nah, saya percaya ini nggak mudah, tapi saya percaya ini bisa banget. Saya ingat banget, saya tahun 2016 saya bilang saya ambil rumah ya. Saya ambil rumah, kemudian kalau saudara tanya, ambil rumahnya berapa tahun KPR-nya? Dengan senang hati, bukan senang hati, cuma dengan kejujuran saya bilang, saya ambil rumah, cicilannya 20 tahun. Karena memang gak bisa lebih cepat, hanya bisa 20 tahun dengan keuangan saya yang ada gitu ya. Bayar tiap bulan, tapi 2019 3 tahun setelah saya bayar KPR, saya pengen banget bisa debt free. Dimulai dari apa? Bahkan dimulai dari doa puasa. Karena saya nggak tahu gimana caranya bisa debt free. Saya mulai dari doa puasa. Saya mulai lihat lagi mengatur keuangan saya. Bahkan ada masa-masa di mana saya nggak bisa bawa anak-anak saya tuh berlibur. Jangankan berlibur, buat ikut ekskul. Jadi kalau di sekolah tuh ada ekskul ya, bayarnya satu semester bayarnya mungkin 700.000 gitu ya. Itu pun saya nggak masukin anak saya. Kenapa? Karena saya udah nggak bisa, karena saya pengen banget punya uang lebih untuk saya bisa debt free. Nah 2019 saya berdoa, saya atur keuangan, tapi yang luar biasanya banget, Tuhan itu mendengar doa kita loh. Waktu kita benar-benar berseru sama Tuhan, pengen debt free, Tuhan itu bisa kasih.
Saya ingat banget di 2019 waktu saya pertama kali saya pengen punya punya keinginan buat debt free. Pas waktu itu ada Brother John Avancini datang ke ICC di Bandung dan saya ngomong sama Brother John saya pengen banget bisa debt free, saya bilang gitu. Ini utang apa, dia bilang? Ini utang ambil rumah KPR. Saya pengen banget bisa debt free dan dia doain saya dan dia bilang, wah bagus banget kalau misalnya kamu punya keinginan itu, berdoa kamu bisa jadi orang yang cash, jadi orang yang cash, yang bayar one day, kamu bisa beli sesuatu cash, nggak usah utang. Dan dia kasih ayat ini, orang yang berhutang jadi budak dari orang yang menghutangi. Dia berdoa buat saya dan saya coba atur dan luar biasanya mengalami mujizat. Ada berkat, saya kurangin cicilan saya, utangnya. Ada uang berapa puluh juta saya masukin. Ada dapat berapa saya kumpulin, saya kurangin. Dan by the grace of God, hari ini bisa mengalami debt free, udah lunas rumah saya. Kasih tangan buat Tuhan yang besar. Balik lagi, kalau dilihat dari kemampuan saya, gak bisa. Ini mujizat banget, bener-bener by the grace of God. Tapi saya percaya kalau Tuhan bisa lakuin, bisa kerjain hal yang mustahil, hal yang kayaknya nggak mungkin buat hidup saya percaya Tuhan juga yang besar itu bisa kerjakan buat hidup saudara, amin. Dan mari, kalau hari ini kita punya hutang, mari jangan nyalain orang lain. Jangan bilang, oh ya saya berhutang wajar karena bos saya pelit banget ngenaikin gaji saya. Oh wajar karena pasangan saya nggak menafkahi saya, oh wajar. Jangan, tapi waktu kita hari ini mungkin mengalami financial problem, ambil itu sebagai tanggung jawab kita. Karena my financial problem is my responsibility. Kalau hari ini kita punya utang, artinya itu tanggung jawabnya kita. Artinya mungkin kemarin-kemarin kita salah ngatur uang. Dan mari kalau kita punya hutang, kita berdoa sama Tuhan, minta hikmatnya Tuhan, list hutang-hutangnya kita. Kalau punya cicilan misalnya sebulan 500 ribu, ada uang lebih tambahin 200 ribu. Tambahin. Supaya apa? Supaya mungkin 500 ribunya itu bisa beres setahun. Tapi kalau kita tambahin, sebelum setahun bisa lunas. Tapi kan ini bunganya udah kebayar. Yang penting debt free. Saya percaya waktu kita debt free, Tuhan lebih bisa memberkati kita. Amin. List hutang-hutangnya, cek. Kalau misalnya ada barang yang kita punya di rumah yang bisa kita jual. Kalau mobilnya 5, padahal kita berhutang, jual mobilnya. Ada anak rohani saya punya bermasalah dalam hal keuangan, dia jual mobilnya, dia naik kendaraan umum. Dan waktu dia berniat membereskan hutangnya, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan hari ini dia bisa debt free. Jadi intinya mau atau enggak, mau ambil tanggung jawab atau enggak. Yang keempat, kita cepat aja ya. Yang keempat, saving and investing. Menabung dan berinvestasi. Tadi saya udah kasih tahu ya, kenapa kita perlu nabung. Amsal 21 ayat 20 bilang, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang bebal memboroskannya. Nah banyak orang bilang, kenapa sih mesti saving? Burung di udara aja dipelihara. Lu gak punya iman kasih saving. Ngapain investasi? Udah nikmatin hidup aja. Mumpung masih muda 30 tahun 40 tahun. Liburan aja. Mumpung masih kuat. Jangan liburan nunggu udah tua. Udah 60 tahun baru 70 tahun baru liburan. Gak bisa jalan-jalan kemana-mana. Ada benernya juga. Tapi kebenaran ini gak 100% sebuah kebenaran. Karena banyak orang karena pengen healing makanya ngambil cicilan buat liburan. Flexing gitu ya, kalau orang namanya flexing gitu ya. Di Instagram supaya kelihatan punya, kelihatan bahagia gitu ya. Kelihatan kayak punya uang, liburan kemana-mana. Padahal semuanya pakai uang bank, bukan uang sendiri. Nah mari kita mulai saving and investing. Justru waktu kita masih muda, justru waktu kita umur 30, 40 masih produktif, mari mulai investasi dan saving. Pikirin nanti kalau pensiun kan masih hidup ya. Bukan berarti kalau pensiun itu enggak makan, enggak perlu beli baju, kan tetap perlu keluar. Tapi pemasukannya terbatas. Nah ini gimana? Kamu punya anak, ya tapi kan anak bukan buat ngasih kita pendapatan, bener gak sih? Saya berdoa banget. Saya punya anak 2, tapi saya berdoa banget waktu saya umur 70, 60, saya masih punya uang, masih punya passive income
Untuk saya bisa bayarin cucu saya main. Untuk saya bisa bayarin liburan bersama. Saya rindu banget. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita dari mudanya bisa saving and investasi, maka dewasa tua kita menjadi orang yang bijak. Kita nggak akan kekurangan, karena Abraham pun nggak kekurangan di masa tuanya. Dan saya percaya gini, waktu kita saving dan investasi di masa muda kita, itu tanda kita bertanggung jawab sama hidup kita. Karena kita tetap menghidupi hidup kita di masa kita nggak produktif. Oke? Dan hari ini saya berdoa, setiap kita bisa mengalami hal yang luar biasa di masa tua kita. Nah, saya punya cerita. Saya punya tetangga ini, saya belajar ini dari tetangga saya. Jadi saya punya tetangga dan waktu kita ngobrol orangnya biasa banget. Umurnya udah 75, suaminya tahun ini 82. Mereka punya rumah di Kota Baru, rumahnya sederhana. Tapi waktu saya ngobrol sama dia, mobilnya sederhana lah ya, mobilnya sederhana, bukan mobil yang harganya 200 juta ke atas, bukan, di bawah 200 juta. Tapi waktu saya ngobrol sama dia, dia nemenin cucunya, saya nemenin anak saya. Terus dia bilang, oh iya tante baru ngambil rumah di belakang. Oh rumahnya berapa tante beli? Ya dia bilang itu harga rumahnya sama total semua sama notaris 2,5 M. 2,5 M tante beli itu, kebetulan tante ada uang di bank. Oh berarti tante beli cash? Iya tante beli cash 2,5 M umur 75 beli rumah cash. Nah terus tante lagi pengen renovasi land. Gimana ya, kayak gimana rumahnya, dia lihat-lihat Pinterest dan dia akhirnya tante pengennya kayak gini. Oh ya oke tante, berapa bulan kemudian saya lewat di rumahnya, karena kita satu komplek, satu klaster. Rumahnya udah mulai dirobohin, udah mulai dibangun. Nah waktu saya ngobrol sama tante, saya bilang tante dulu kerjanya apa? Dia kerja, oh dulu produktif banget, dia punya company segala macem, tapi anak gak mau nerusin, dia jual company-nya. Terus dia memang dari dulu, dari masa muda, Kebiasaannya apa? Kebiasaannya suka beli rumah atau beli tanah. Jadi pas lagi umur segini, dia punya tanah di sini, dia sewain, dia jadi kos-kosan, dia punya apartemen beberapa ada di Jakarta, tapi biasa banget. Mungkin bajunya juga biasa banget, mobilnya biasa banget. Tapi saya udah ngitung ya, wah ini kos-kosan segala macam, wah kayaknya Cigana ini sebulan mah lebih dicaptiau, saya bilang itu langsung mikir ya, lebih dari 10 juta nih tante nih pasti, ini 20 juta lah dapatlah pendapatan. Gak ngapa-ngapain, anak udah gede, udah punya cucu, pantesan setiap kali makan sama anak-anak saya gitu, dia juga mainnya oma, udah oma-oma memang, diajak makan ini, udah gak apa-apa. Oma yang bayarin, si oma jajanin semua anak-anak gitu ya. Tapi saya lihat bahwa betul ya, waktu kita pensiun bukan berarti kita selalu minta dari anak-anak kita. Bisa kok kita memberi kalau di masa muda kita punya kebiasaan saving and investing. Amin. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah learn to be content atau belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Nah, saya percaya bahwa cukup atau kelimpahan itu bukan berarti karena kita punya banyak. Tapi bukan kelimpahan yang membuat kita merasa cukup. Tapi hidup dalam kecukupanlah yang membuat kita hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Amin. So hari ini yuk belajar untuk cukup. Karena rasa cukup itu gak langsung bisa kita punya. Kecukupan itu ada sesuatu yang dipelajari. Berapapun yang kita punya hari ini, pendapatannya 1 juta kah, pendapatannya mungkin 2 juta kah, 3 juta. Yuk belajar cukup. Dan saya percaya waktu kita belajar cukup, Tuhan bisa mempercayakan kita yang mengalami breakthrough dalam hal keuangan. Bilang kiri kanannya, belajar cukup yuk. Jadi hari ini ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama, giving and tithing. Yang kedua, budgeting and keeping a good record. Yang ketiga, set up repayment plan, saving, investing, and learn to be content. Nah, terakhir, kenapa kita harus belajar cukup? Lukas 16 ayat 11 sampai 12 bilang gini. Ini ayat terakhir ya, boleh dicatat nanti saudara boleh baca di rumah.
Lukas 16 ayat 11 sampai 12 bilang gini. If you have not been trustworthy and handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Nah, saya percaya bahwa waktu kita bisa mengelola uang kita hari ini, bisa menjadi pribadi yang mengelola perusahaan waktu bos kita pergi hari ini, one day Tuhan akan kasih propertinya kita. One day Tuhan akan kasih apa yang memang jadi keinginannya kita. Saya kemarin ini pergi balik lagi ke Taiwan karena Kanala percayain satu gereja Taiwan untuk saya mentor. Dan hal yang luar biasa saya belajar bahwa kenapa ya kita perlu memberi buat rumah Tuhan. Kenapa ya kita perlu mengalami breakthrough dalam rumah Tuhan. Dulu saya pikir Kanala pengen bangun gereja di Taiwan karena pengen memenangkan TKI ya, orang-orang yang bekerja, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sehingga mereka bisa kenal Tuhan. Oh oke, dan orang Taiwan yang memang student di sana, orang-orang Chinese yang sekolah di sana. Tapi hari ini, tahu nggak saudara, di Taiwan itu bukan hanya orang-orang Chinese, bukan hanya tenaga kerja Indonesia, tapi kita mulai ada Komsel, mungkin bisa dikeluarin fotonya. Ini saya nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Ini Komsel internasional. Jadi ada satu orang Nigeria yang dimenangkan berjemaat di gereja Taiwan. Ternyata orang Nigeria ini pernah sekolah di Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia. Dan dari dia akhirnya di kemarin ini terakhir saya ke sana, dia bawa teman-temannya, ada orang Amerika di sana, orang New York di sana, ada orang Texas, dan ada orang Haiti, orang Caribbean. Jadi sekarang di Taiwan itu nggak cuma kulitnya warna putih ya gitu, enggak ya. Tapi ada warna-warna macam-macam. Bahkan bukan ada orang Haiti, bukan ada orang Nigeria aja, tapi ada orang Kupang di sana. Bahkan kita bikin Komsel Kupang di sana ya, ada 6 sampai 8 orang Kupang di sana. Nah, why Tuhan mau kita mengalami breakthrough dalam keuangan? Karena waktu kita mengalami breakthrough dalam keuangan, kita bisa membangun rumah Tuhan. Karena Tuhan mau rumahnya penuh. Tuhan mau kita memurikan lebih banyak orang. Tuhan mau lebih banyak bangsa, bahasa, dimenangkan nama Tuhan. Amin. So, saudara mendapatkan sesuatu pagi hari ini, amin. Boleh kita bangkit berdiri hari ini. Boleh kita tepuk tangan terbaik lagi sekali lagi buat Tuhan yang besar. Amin. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi hari ini. Tadi kita menyembah Tuhan bahwa kita mau bilang, saya mengasihi Tuhan. I love you Jesus, I love you Lord. So mari pagi hari ini kita bilang sama Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Hari ini kita mau bilang kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Banyak dari saudara mau bilang bahwa Tuhan, saya pengen banget mengalami breakthrough dalam keuangan. Tuhan, saya pengen banget bisa debt free. Tuhan, saya pengen banget bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat, untuk jadi ATM-nya Tuhan. Tuhan mau saya kasih ke siapa? Saya bangun rumah Tuhan, saya mau Tuhan walaupun saya nggak punya hari ini, tapi saya mau lewat hidup saya bisa bangun rumah Tuhan. Saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau dalam
keuangan, bolehkah engkau taruhkan tangan kananmu dan saya akan berdoa buat engkau pagi hari ini. Oh yes Jesus, Kiara Bahara Baka. Thank you Jesus, Kiara Bahara Bayamo Steri Arabaka. Kiara Bahara Bayamo Shiri Arabaka ya Rabaha. Shiri Arabana Mahana Mayamo Kiara Baka. Kiara Bahara Badara Bayama Shiri Arabaka. Kiara Baka ya Ratahara Baka ya Rabaha. Shiri Arabaka ya Rabaha Rabayamo Sarabaka ya Rabaka. Oh ya Jesus. Yes God. Bapak hamba berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami boleh mengalami terobosan dalam keuangan in the name of Jesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini dikejar-kejar hutang. Gak tahu gimana membayarnya. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar pertolongan dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Menolong setiap kami untuk kami bisa debt free in the name of Jesus. Dan kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan. Buat setiap orang yang hari ini mungkin lagi mencari pekerjaan. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kau akan menemukan pekerjaan yang tepat, yang pas. Sehingga lewat pekerjaanmu nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya tingkap-tingkap langit terbuka atas kehidupanmu in the name of Jesus. Apapun yang kau kerjakan, bisnis, pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lubung-lubungmu dibuat penuh. Supaya lewat kehidupanmu, lewat berkat yang engkau punya, engkau bisa membangun rumah Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga lebih banyak jiwa boleh mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Haleluya. Let's worship God one more time. Mari katakan, we love you Jesus. I love I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Wow, hari ini kita dapat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi umat yang terbebas dan mengalami breakthrough dalam keuangan. Dan saya percaya hari ini juga kita merasa ada pandangan yang berbeda tentang hal keuangan. Kita bisa mengalami terobosan yang baru, keuangan kita dipulihkan. Thailand sekali lagi beri tepuk tangan. Dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan mau semua kita diberkati. Amin. Sekali lagi katakan, kita mau diberkati ya, amin. Angkat tangan, siapa yang mau diberkati? Tuhan lebih mau lagi memberkati Bapak Ibu semua. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan beri kesehatan, damai sejahtera. Dan Tuhan menyertai kami semua. Kita mengangkat kedua tangan
Bapak Ibu Saudaraku, untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Mari sama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday, God Happy bless you. Sunday, Happy Sunday. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu